Halo, perkenalkan, saya Milga Gulawan, NIM 1850407, mahasiswi Universitas Negeri Manado, jurusan Pendidikan Matematika. Saat ini saya akan membahas mengenai pemrograman linear, yaitu tentang metode simplex dan analisis sensitivitas. Oke, langsung saja kita masuk dalam permasalahan. Dalam situasi saat ini, virus corona semakin menyebar di dunia, khususnya di Indonesia. Para tim medis sedang berusaha mencari solusi agar virus tersebut tidak semakin menyebar. Ana merupakan salah satu perawat yang menangani kasus tersebut. Maka dari itu, Ana harus tetap menjaga kesehatan. Ia harus mengonsumsi 3 jenis tablet vitamin setiap hari. Tablet pertama mengandung 3 unit vitamin A, 4 unit vitamin B, dan 2 unit vitamin C. Tablet kedua mengandung 2 unit vitamin A, 4 unit vitamin B, dan 3 unit vitamin C. Sedangkan tablet ketiga mengandung 2 unit vitamin A, 1 unit vitamin B, dan 2 unit vitamin C. Dalam satu hari, Ana memerlukan vitamin A kurang dari 8 unit, vitamin B kurang dari 10 unit, dan vitamin C kurang dari 9 unit. Harga tiap-tiap tablet vitamin adalah Rp200.000, Rp150.000, dan Rp100.000. Berapakah pengeluaran maksimum Ana untuk pembelian tablet vitamin dalam satu hari? Kemudian, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, saya menggunakan metode simplex. Dengan X1 tablet pertama, X2 tablet kedua, X3 tablet ketiga. Dengan fungsi objektifnya maksimumkan Z sama dengan 200.000 X1 ditambah 150.000 X2 ditambah 100.000 X3. Dengan kendala 3X1 ditambah 2X2 ditambah 2X3 kurang dari sama dengan 8, 4X1 ditambah 4X2 ditambah X3 kurang dari sama dengan 10, 2X1 ditambah 3X2 ditambah 2X3 kurang dari sama dengan 9. Dengan X1, X2 lebih besar, X3 lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita bawa ke dalam bentuk baku sehingga 3X1 ditambah 2X2 ditambah 2X3 ditambah X1 sama dengan 8, 4X1 ditambah 4X2 ditambah X3 ditambah X2 sama dengan 10, 2X1 ditambah 3X2 ditambah 2X3 tambah S3 sama dengan 9, dengan X1, X2, X3, S1, S2, S3 lebih besar sama dengan 0. Kemudian fungsi objektifnya kita sederhanakan sehingga menjadi Z sama dengan 200X1 ditambah 150X2 ditambah 100X3 ditambah 0X1 ditambah 0X2 ditambah 0X3. Maka Z kurang 200X1 kurang 150X2 kurang 100X3 ditambah 0X1 ditambah 0X2 ditambah 0X3. Kemudian kita masuk pada iterasi yang pertama. Pada iterasi ini telah tersaji tabel. Kemudian kita akan dapat memperhatikan set pada baris set yang mana paling negatif. Kemudian pada tabel ini juga kita peroleh dari fungsi objektif dan bentuk standar sebelumnya atau bentuk baku sebelumnya. Berarti yang menjadi variabel masuknya adalah X1. Kemudian kita mencari variabel keluarnya. Dengan bantuan mencari rasio, maka kita akan menemukan yang menjadi variabel keluarnya adalah S2. Karena dia adalah yang paling di bawah. Kemudian langkah yang pertama yaitu mengganti S2 pada kolom basis dengan X1. Sehingga baris baru X1-nya adalah 0, 1, 1 seperempat, 0 seperempat, 0, dan 1/2. Kemudian baris baru S1 sama dengan baris S1 dikurang 3 dikali baris baru X3, X1. Maka baris baru S1 sama dengan 0, 0, negatif 1, 2/4, 1, negatif 3/4, 0, dan 1/2. Kemudian langkah yang ketiga yaitu baris baru Z sama dengan baris Z dikurang negatif 200 dikali baris baru X1. Maka baris Z sama dengan 1, 0, 50, negatif 50, 0, 50, 0, dan 5.
Kemudian baris baru S3 sama dengan baris S3 dikurang 2 dikali baris baru S1. Maka baris baru S3 sama dengan 0, 0, 1, 3/2, 0, negatif 1/2, 1, dan 2. Kemudian kita masuk pada iterasi yang kedua. Dari langkah keempat, kita sajikan ke dalam bentuk tabel. Kemudian kita perhatikan kembali pada baris set masih ada yang bernilai negatif, yaitu pada kolom X3 berarti menjadi variabel masuknya adalah S3. Kemudian yang menjadi variabel keluarnya adalah S1, karena rasionya yang paling di bawah. Kemudian pada langkah pertama kita mengganti S1 pada kolom basis dengan X3. Maka baris baru X3 sama dengan 0, 0, negatif 4/5, 1, 4/5, negatif 3/5, 0, dan 2/5. Kemudian pada baris baru Z dikurang negatif 50 dikali baris baru X3. Maka baris baru Z sama dengan 1, 0, 10, 0, 40, 20, 0, dan 520. Kemudian langkah yang ketiga yaitu baris baru X1, di mana baris X1 dikurang 1/4 kali baris baru X3. Maka baris baru X1 adalah 0, 1, 6/5, 0, negatif 1/5, 1/10, 0, dan 12/5. Kemudian langkah yang keempat yaitu baris baru S3 sama dengan baris S3 dikurang 3/2 dikali baris baru S3. Maka baris baru S3 adalah 0, 0, 11/5, 0, negatif 6/5, 2/5, 1, dan 17/5. Kemudian dari keempat langkah tersebut kita sajikan ke dalam bentuk tabel. Nah, pada baris Z kita dapat lihat bahwa tidak ada lagi yang negatif, berarti fungsi tersebut telah optimum, sehingga kita dapat menentukannya Z sama dengan 520, X1 sama dengan 12/5, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 2/5, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, dan S3 sama dengan 17/5. Jadi, pengeluaran maksimum anak untuk pembelian tablet vitamin dalam satu hari adalah sebesar Rp520.000. Kemudian kita masuk pada analisis sensitivitas. Pada analisis ini, saya menggunakan permasalahan-permasalahan yang ada pada metode simplex, di mana fungsi objektifnya sama, kemudian kendala-kendala yang sama. Kemudian pada bentuk atau pada metode simplex sebelumnya, kita telah menentukan bentuk bakunya dan kita telah mendapatkan solusi optimalnya, yaitu Z sama dengan 520 dengan X1 sama dengan 12/5, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 2/5, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, dan S3 sama dengan 17/5, di mana yang menjadi variabel basisnya adalah X1, X3, dan S3. Variabel non-basisnya adalah X2, S1, dan S2. Kemudian kita mencari CB. CB itu adalah vektor koefisien variabel basis pada fungsi tujuan. Kemudian CN adalah vektor koefisien variabel non-basis pada fungsi tujuan. AB adalah matriks koefisien variabel basis pada bentuk standar. AN adalah matriks koefisien variabel non-basis pada bentuk standar. Kemudian B itu adalah nilai pada ruas kanan. Kemudian perubahan yang mempengaruhi keoptimalan. Salah satunya adalah perubahan koefisien fungsi tujuan variabel basis. Jika C1 diubah menjadi C1 tambah delta, maka CB menjadi 200 tambah delta, 100, 0, sehingga CP
delta dengan rumus CB AB inverse AN kurang CN, maka kita akan memperoleh nilai zeta sama dengan 2/5 kali 25 tambah 3 delta, 1/5 kali 200 kurang delta, 2/5 kali 50 tambah delta. Dan agar solusi tetap optimal, maka zeta harus lebih besar sama dengan 0 atau delta lebih besar atau sama dengan negatif 50 dan kurang dari atau sama dengan 200. Kemudian perubahan yang mempengaruhi kevisibelan, salah satunya adalah perubahan nilai sisi kanan atau RHS, di mana RHS-nya itu ada 8, 10, dan 9. Kemudian untuk yang B1, berarti ruas kanan pada kendala yang pertama, berarti kita tambahkan delta, maka dia menjadi 8 tambah delta. Maka agar solusi tetap visible, maka X B1 itu lebih besar atau sama dengan 0, atau delta lebih besar atau sama dengan negatif 1/2, dan kurang dari atau sama dengan 12. Kemudian pada ruas kanan kendala kedua berarti 10 tambah delta, maka agar solusi tetap visible, maka X B2 lebih besar sama dengan 0 atau delta lebih besar sama dengan negatif 6. Kemudian B3, ruas kanan pada kendala yang ketiga, berarti 9 ditambah delta. Agar solusi tetap visible, maka X B3 lebih besar sama dengan 0, atau delta harus lebih besar atau sama dengan dari negatif 3,4.